Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba menyelami salah satu pertarungan ide paling seru lah ya dalam sejarah sains modern. Betul sekali. Sumber kita kali ini buku Adam Baker, What is Real? Dan kita akan fokus banget nih di bab 3 yang, wah judulnya aja udah kayak menjanjikan ya, semacam perkelahian jalanan intelektual gitu. Iya, Street Bro. Memang pas gambarannya. Kita ngomongin soal duel raksasa, Albert Einstein versus Niels Bohr. Dan ini bukan soal rumus doang kan ya, tapi lebih ke jiwa fisika kuantum itu sendiri. Soal realitas itu apa sih sebenarnya? Persis, itu intinya. Nah, misi kita hari ini, coba deh kita gali akar masalahnya. Kan sering dengar cerita simpel, oh Einstein udah ketuaan, kolot, nggak ngerti kuantum, terus Bohr menang. Tapi dari sumber Baker ini kayaknya ceritanya lebih rumit, lebih menarik lah. Siap kita bedah bareng? Siap, siap. Dan emang yang bikin ini menarik tuh, ini bukan debat fisika biasa. Ini nyentuh pertanyaan filosofis yang dalam banget. Apa sih realitas itu? Fisika tuh tugasnya ngapain? Dunia ini ada nggak sih kalau kita nggak lagi ngeliatin atau ngukur? Nah ini nih yang Einstein perjuangkan. Oke deh, mari kita mulai dari momen yang sering disebut-sebut, konferensi Solvay kelima tahun 1927. Katanya kan di situ tuh momennya Bohr ngalahin Einstein. Tapi buku ini, sumber kita, kok kayaknya ngasih cerita lain ya? Einstein emang ngeritik keras di sana. Sebenarnya apa sih poin utamanya waktu itu? Iya, jadi di Solvay 1927 itu, Einstein ngajuin semacam eksperimen pikiran. Simple aja kelihatannya. Anda bisa cek juga gambarnya di buku Baker kalau ada. Bayangin aja, satu elektron ditembakin lewat celah kecil, terus ke layar detektor gitu. Oke. Nah, menurut mekanika kuantum, teori baru yang lagi heboh waktu itu, kita cuma bisa hitung probabilitasnya. Kemungkinan si elektron ini bakal muncul di titik mana di layar. Tapi, nah ini dia, poin krusial Einstein itu bukan soal acaknya atau nggak pastinya hasil ini. Dia sebenarnya bisa terima aspek probabilitas itu. Yang bikin dia, gimana ya, terusik itu soal lokalitas. Lokalitas, maksudnya gimana tuh? Gini, logikanya Einstein, pas elektron itu kedeteksi di satu titik spesifik di layar, kok bisa sih semua kemungkinan dia ada di tempat lain, yang dijelasin pakai fungsi gelombang itu, semacam peta kemungkinan, langsung lenyap gitu aja. Seketika. Oh, Ini kan kayak ada semacam koneksi instan yang aneh. Informasi jalan lebih cepat dari cahaya gitu. Nah, ini yang nanti dia sebut aksi seram dari kejauhan. Spooky action at a distance. istilah itu sering dengar. Iya kan? Nah, buat Einstein, ini masalah besar. Ini melanggar prinsip lokalitas, ide dasar di teorinya sendiri, bahwa nggak ada pengaruh yang bisa jalan lebih cepat dari cahaya. Atau paling nggak, ini nunjukin kalau deskripsi mekanika kuantum ini ya belum lengkap aja gitu. Masih ada yang kurang. Wah, jadi bukan sekedar soal Tuhan nggak main dadu ya. Ini lebih ke aksi instan aneh ini yang melanggar batas kecepatan cahaya. Kedengarannya jauh lebih fundamental sih. Betul sekali. Jauh lebih dalam dari sekedar soal acak atau tidak acak. Terus gimana tuh reaksi Bohr sama geng Copenhagen-nya? Para pendukung utama teori kuantum kan mereka. Apa mereka langsung klik gitu ngerti maksud Einstein soal lokalitas ini? Nah, ini dia bagian menariknya. Menurut sumber kita, dari catatan konferensi, tulisan Bohr sendiri, reaksinya malah kebanyakan nggak paham. Lo kok bisa? Iya, Bohr sendiri ngaku kok di memoarnya, dia bilang, saya merasa dalam posisi yang sangat sulit karena saya tidak mengerti persis apa poin yang ingin disampaikan Einstein. Kayaknya nih, Bohr dan kawan-kawan waktu itu fokusnya lebih ke isu lain, ke prinsip ketidakpastian Heisenberg yang baru banget keluar. Oh, yang soal nggak bisa ngukur posisi dan momentum barengan itu ya? Iya, itu. Jadi mereka kayaknya kurang nangkap atau kurang ngasih bobot ke kekhawatiran Einstein yang lebih filosofis ini. Soal lokalitas dan kelengkapan teori sebagai gambaran realitas. Wah, kayak ngomongin hal yang beda ya jadinya. Einstein ngomongin A soal lokalitas, Bohr jawabnya B soal ketidakpastian. Pantesan aja sering dibilang Einstein nggak suka keacakan doang, padahal masalahnya lebih dalam ya. Tepat. Baker kan ngutip Einstein juga yang bilang kalau dia sebenarnya nggak anti probabilitas. Dia kan salah satu pionir kuantum juga awalnya.
Yang dia tolak keras itu pandangan yang dia rasa dipengaruhi filsafat positivisme logis banget waktu itu. Positivisme logis? Iya, yang intinya bilang kalau sesuatu nggak bisa diukur atau diverifikasi, ya nggak nyata. Atau nggak usah dibahas secara ilmiah lah. Nah, Einstein nggak setuju sama sekali. Baginya, fisika itu tujuannya jelas. Deskripsi lengkap dari setiap situasi nyata, sebagaimana adanya terlepas dari tindakan pengamatan. Jadi, dunia itu ada, ya ada aja gitu ya, mau kita lihat atau enggak. Betul. Itu keyakinan Einstein. Dia lihat pandangan Copenhagen itu mirip filsafatnya Berkeley. Esse est percipi. Ada karena dipersepsi. Buat Einstein, ini pengkhianatan terhadap misi sains. Fisika harusnya jelasin dunia di luar sana, bukan cuma hasil interaksi kita sama dunia itu. Ini jadi perdebatan filosofis banget ya soal tujuan sains itu sendiri. Dan ini kan nggak selesai di Solvay aja. Berlanjut terus kan, sampai puncaknya mungkin di makalah EPR tahun 1935 itu. Nah, iya. Itu serangan Einstein berikutnya bisa dibilang lebih terstruktur dan lebih menusuk. Coba ceritain dikit deh soal EPR ini, apa isinya dan gimana dia mempertajam argumen Einstein tadi. Oke. EPR itu singkatan dari Einstein, Podolsky, Rosen. 3 nama penulisnya. Judulnya aja udah nantang. Bisakah deskripsi mekanika kuantum tentang realitas fisik dianggap lengkap? Isinya eksperimen pikiran lagi, tapi lebih canggih. Bayangin ada 2 partikel, A dan B. Awalnya nyatu, terus pisah terbang jauh banget, bisa ke ujung galaksi. Oke. Karena interaksi awal tadi, partikel A dan B ini jadi terjerat kuantum, entangled. Artinya nasib mereka nyambung secara aneh. Kalau kita ukur sesuatu di partikel A, misalnya momentumnya, kita langsung tahu persis momentum partikel B saat itu juga, tanpa perlu ngukur B. Wow, instan gitu. Padahal udah jauh. Itu dia. Padahal menurut interpretasi Copenhagen yang standar, B itu nggak punya momentum pasti sebelum diukur. Terus, apa masalahnya? Masalahnya, ini maksa kita milih. Kata Einstein, ini ada 2 pilihan yang nggak enak. Pilihan 1, ngukur A itu secara ajaib dan instan nentuin keadaan B yang jauh banget. Nah, ini dia si aksi seram dari kejauhan lagi. Melanggar lokalitas. Pilihan 2, atau partikel B itu emang udah punya momentum pasti dari awal, sebelum kita ngukur A. Kalau ini benar, ya berarti mekanika kuantumnya nggak lengkap dong. Karena teorinya nggak bisa jelasin elemen realitas, momentum B, yang udah ada ini. Wah, dilema banget ya. Banget! Buat Einstein, pilihan pertama, si aksi seram itu nggak masuk akal secara fisika. Nggak mungkin ada pengaruh instan lebih cepat dari cahaya. Jadi, satu-satunya kesimpulan logis buat dia, ya pilihan kedua, teori kuantum itu belum beres. Belum lengkap ceritanya. Jadi kayak bilang, pilih deh mau fisika aneh pakai sihir instan atau ngaku aja teori kalian belum sempurna. Tajem banget ini pilihannya. Gimana reaksi orang-orang fisika waktu itu? Lebih kena nggak dibanding kritik di Solvay? Oh, kali ini beneran bikin heboh. Geger lah istilahnya. Sumber kita nyebut si Dirac, salah satu dewa kuantum. Sampai bilang, wah, kita mesti mulai dari awal lagi nih. Terus Pauli, fisikawan hebat lain, kabarnya malah marah besar. Dan tentu aja, Bohr merasa ini tantangan serius. Dia langsung nulis sanggahan panjang lebar. Bohr jawab apa kali ini? Lebih jelas. Nah, ini lagi masalahnya. Jawaban Bohr buat EPR itu terkenal susah dipahami. Berbelit-belit. Banyak fisikawan dan sejarawan sampai sekarang juga bingung. Bohr ini sebenarnya jawab soal lokalitas dan kelengkapan, atau dia balik lagi ke argumen soal alat ukur sama ketidakpastian. Jadi masih agak nggak nyambung gitu ya? Kayaknya gitu. Becker bahkan nyebutin, Bohr itu di kemudian hari sempat minta maaf loh. Soal ketidakefisienan ekspresi di bagian penting jawabannya itu. Jadi kayaknya jurang komunikasi antara 2 raksasa ini masih lebar banget. Wow, sampai minta maaf segala soal tulisannya. Rumit ya komunikasi di level ini. Tapi ada tokoh gede lain yang justru kayaknya paham banget dan studi sama Einstein kan? Erwin Schrödinger disebut di buku ini. Nah, iya. Schrödinger ini menarik. Dia kan salah satu bapak mekanika kuantum juga, tapi dia sendiri nggak nyaman sama interpretasi Copenhagen. Pas EPR keluar, dia seneng banget. Dia ngerasa akhirnya ada yang berani nantang mekanika kuantum dogmatis ala Bohr.
Terus dia ngapain? Dia yang ngasih nama fenomena keterkaitan aneh antara A dan B itu, dia sebut Versrangkung dalam bahasa Jerman. Terus diterjemahin jadi entanglement atau keterjeratan kuantum. Nama yang kita pakai sampai sekarang. Oh, jadi Schrödinger yang namain entanglement. Baru tahu saya? Iya. Dan Schrödinger juga nunjukin kalau entanglement ini bukan hal aneh atau khusus buat eksperimen pikiran doang. Justru ini umum banget dalam interaksi kuantum. Artinya, dilema IPR tadi, pilih non-lokalitas atau ketidaklengkapan, itu bukan masalah pinggiran, tapi ada di jantung teori kuantum. Makin fundamental dong masalahnya. Betul. Nah, korespondensi pribadi Einstein sama Schrödinger yang dikutip Becker itu nunjukin frustrasinya mereka berdua. Mereka ngerasa argumennya disalahpahami terus. Einstein sampai nyebut Bohr itu filsuf talmudik. Maksudnya kayak orang yang terlalu sibuk sama tafsir rumit tapi lupa sama realitasnya, yang nggak peduli sama realitas. Haha, pedes juga ya julukannya. Iya. Terus Schrödinger ngeluh, kok fisikawan lain nggak ngerti sih? Kayak satu orang bilang, di Chicago dingin banget. Yang lain jawab, salah itu di Florida panas banget. Benar-benar ngerasa ngomong pakai bahasa yang beda. Gambaran Chicago, Florida itu ngena banget ya soal miskomunikasinya. Oke deh, jadi kalau kita tarik benang merah dari bab 3 ini, pertarungan sengit ini, intinya soal desakan Einstein bahwa fisika harus jelasin realitas objektif yang lokal, yang ada di luar sana, dan deskripsinya harus lengkap. Sementara kubu Bohr, menurut kacamata Einstein dan Becker, kayaknya rela ngorbanin itu demi konsistensi teori kuantum, sering pakai argumen berbau positivisme. Gitu ya kira-kira? Ya, ringkasan yang bagus, itu inti konfliknya. Nah, setelah kita bongkar semua ini nih, apa ya intisari yang bisa kita petik dari pembahasan mendalam kita soal Einstein vs Bohr ini? Jelas banget kan, ini bukan cuma soal alam semesta acak atau enggak. Bukan sama sekali. Ini bentrokan filosofis yang fundamental banget soal apa sih arti fisika, tujuannya apa, dan apa yang sains bisa jelasin soal dunia kita. Sumber kita, bab 3 buku Becker ini, nunjukin kalau keberatan Einstein yang paling dalam soal lokalitas, soal si aksi seram yang dipertajam di IPR itu, kayaknya yang nggak pernah benar-benar dijawab tuntas sama Bohr waktu itu. Jadi cerita simpel Bohr menang itu wah terlalu nyederhanain banget ya. Banget. Cerita itu menyembunyikan kedalaman argumen Einstein yang ternyata masih relevan banget. Terus, apa artinya ini buat Anda yang dengerin? Kenapa kita perlu tahu soal debat jadul ini? Penting banget, karena ini ngingetin kita kalau teori ilmiah sehebat apapun, kayak mekanika kuantum, itu bisa punya banyak interpretasi yang beda-beda dan terus diperdebatkan. Ini nunjukin pentingnya kita terus bertanya soal asumsi dasar, kayak yang Einstein lakukan. Jadi jangan cuma terima aja gitu ya? Iya, jangan telan bulat-bulat. Pertanyaan soal realitas, lokalitas, kelengkapan, ini kan nggak basi. Justru masih relevan banget di fisika modern. Misalnya waktu ilmuwan sekarang coba gabungin kuantum sama gravitasi. Atau waktu kita coba bikin komputer kuantum. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul lagi. Oke, jadi masih sangat hidup ya perdebatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Puluhan tahun setelah debat ini, muncul teorema Bell. Nah, Bell's Theorem, penting ini. Iya. Teorema ini logikanya nyambung ke argumen IPR Einstein. Dan pas diuji di lab, hasilnya itu konfirmasi dilema Einstein tadi. Eksperimen nunjukin, kita emang harus milih. Antara kita lepasin lokalitas, terima aja ada koneksi instan aneh itu, atau kita lepasin pandangan standar kuantum soal realitas. Dilema yang nyata, bukan cuma teori. Betul. Pertanyaannya gini, kalau keberatan inti Einstein ini terbukti secara eksperimental begitu mendasar, kok bisa ya narasi bahwa Bohr menang debat itu bertahan lama banget dan dominan puluhan tahun? Apa yang bisa kita pelajari dari sini soal gimana konsensus ilmiah itu dibentuk, dipertahankan, dan kadang gimana pertanyaan penting bisa kepinggirkan gitu aja? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Gimana sejarah sains ditulis dan diterima? Menarik.